Shalom, selamat pagi semuanya. Shalom, Mari haleluya. kita memuji Tuhan. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Haleluya, haleluya. Syukur bagimu Kau yang layak menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku. Haleluya, puji Tuhan. Selamat pagi Tuhan Yesus, Kau baik, Kau sungguh Allahku yang sungguh sangat baik. Kau berikan satu hari lagi yang indah ini bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, puji Tuhan. Pagi hari ini Kau tetap menyertai kami di dalam siaran gembala, siaran nolongan pagi hari ini ya Tuhan.
Sebentar lagi kami baca firman-Mu, merenungkan firman-Mu, Kau buka hati pikiran kami agar kami dapat menerima firman-Mu. Berikan roh pengertian bagi kami agar kami mengerti akan firman-Mu, dan berikan iman yang kuat bagi kami agar kami dapat melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami, ya Tuhan Yesus. Serahkan kehidupan kami sepanjang hari ini bersama semua rekan-rekan peserta daripada renungan pagi hari ini ke dalam tangan-Mu, di dalam kuat kuasa-Mu, di dalam perlindungan-Mu, di dalam penyertaan-Mu, di dalam kasih-Mu, juga di dalam berkat-Mu, ya Tuhan Yesus. Dan Kau tetap berikan kesehatan, kekuatan bagi tubuh kami agar kami dapat melayani Engkau lebih lagi. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin, amin, amin. Amin. Selamat pagi Pak Henry, selamat pagi Bu Viken, selamat pagi Bu Titik Sulistiani, selamat pagi Pak Mei, Bu Rudi, Tasya, Elo, Bu Wanda, Pak Budi Utomo, selamat pagi semuanya. Pak Martin Tayutu, Bu Febi, Bu Sepsi, Pak Anton, Esther, selamat pagi. Mari kita baca 1 Raja-Raja 19 ayat 8 sampai 14. 1 Raja-Raja 19 ayat 8 sampai dengan 14. 1 Raja-Raja 19 ayat 8, demikian bunyi firman Tuhan. Maka bangunlah ia lalu makan dan minum, dan oleh kekuatan makanan itu ia berjalan 40 hari 40 malam lamanya sampai ke gunung Allah, yakni gunung Horeb. Allah menyatakan diri di gunung Horeb. Ayat 9, di sana masuklah ia ke dalam sebuah gua dan bermalam di situ. Maka firman Tuhan datang kepadanya demikian. Apakah kerjamu di sini, hai Elia? Jawabnya, aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan Allah semesta alam, karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mezbah-mezbahmu, dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup, dan mereka ingin mencabut nyawaku. Lalu firman-Nya, keluarlah dan berdiri di atas gunung itu di hadapan Tuhan. Maka Tuhan, lalu angin besar dan kuat yang membelah gunung-gunung dan memecahkan bukit-bukit batu mendahului Tuhan. Tetapi tidak ada Tuhan dalam angin itu. Dan sesudah angin itu datanglah gempa, tetapi tidak ada Tuhan dalam gempa itu. Dan sesudah gempa itu datanglah api, tetapi tidak ada Tuhan dalam api itu. Dan sesudah api itu datanglah bunyi angin sepoi-sepoi basah. Segera sesudah Elia mendengarnya, ia menyelubungi mukanya dengan jubahnya, lalu pergi keluar dan berdiri di pintu gua itu. Maka datanglah suara kepadanya yang berbunyi, apakah kerjamu di sini, hai Elia? Jawabnya, aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan Allah semesta alam, karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mezbah-mezbahmu, dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup, dan mereka ingin mencabut nyawaku. Amin. Amin, 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 amin. Mendengar suara Allah, tema kita pada pagi hari ini. Selamat pagi Bu Lasma, Bu Saiman, Pak Sulaiman, selamat pagi. Nah, lagi belanja di Pasar Larangan ya. Bu Foni, Pak Paulus, selamat pagi. Bagaimana, apakah saudara pernah mendengar suara Allah? Mungkin tidak secara audible, tetapi dalam pembacaan firman, atau mendengar khotbah hamba Tuhan, atau percakapan-percakapan serius dengan teman-teman yang seiman dan sebagainya ya. Banyak cara untuk mendengar suara Allah. Tetapi kita belajar tentang Elia ya. Elia adalah nabi Allah yang baru saja menyaksikan pertunjukan kuasa Allah yang menakjubkan, yang membunuh nabi-nabi Baal. Api datang menyambar korban bakaran ya. Luar biasa, spektakuler. Kita baca
di dalam 1 Raja-Raja 19 ayat 1 sampai 9 kita baca ya. 1 Raja-Raja 19 ayat 1 sampai 8. Ini peristiwa yang disaksikan oleh Elia. 1 Raja-Raja 19 ayat 1. Elia ke Gunung Horeb. Ketika Ahab memberitahukan kepada Isabel segala yang dilakukan Elia dan perihal Elia membunuh semua nabi itu dengan pedang, maka Isabel menyuruh seorang suruhan mengatakan kepada Elia, "Beginilah kiranya para Allah menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu, jika besok kira-kira pada waktu ini aku tidak membuat nyawamu sama seperti nyawa salah seorang dari mereka itu, maka takutlah ia lalu bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya, dan setelah sampai ke Berseba yang termasuk wilayah Yehuda, ia meninggalkan bujangnya di sana. Tetapi ia sendiri masuk kepada gurun sehari perjalanan jauhnya, lalu duduk di bawah sebuah pohon arar. Kemudian ia ingin mati, katanya, "Cukuplah itu. Sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku, sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku." Sesudah itu ia berbaring dan tidur di bawah pohon arar itu. Tetapi tiba-tiba seorang malaikat menyentuh dia serta berkata kepadanya, "Bangunlah, makanlah." Ketika ia melihat sekitarnya, maka pada sebelah kepalanya ada roti bakar dan sebuah kendi berisi air. Lalu ia makan dan minum, kemudian berbaring pula. Tetapi malaikat Tuhan datang untuk kedua kalinya dan menyentuh dia serta berkata, "Bangunlah, makanlah, sebab kalau tidak perjalananmu nanti terlalu jauh bagimu." Maka bangunlah ia, lalu makan dan minum, dan oleh kekuatan makanan itu ia berjalan 40 hari 40 malam lamanya sampai ke gunung Allah, yakni Gunung Horeb. Amin. Amin, amin, amin. Setelah acara yang dahsyat, maka Elia merasa frustrasi ya, karena ia mendengar bahwa Isabel mengejar-ngejar mau membunuh dia. Bayangkan ya, setelah dia menang dengan ratusan nabi-nabi Baal, kemudian melihat kuasa Tuhan turun dari surga, dari langit ya. Tetapi kemudian ia frustrasi ya. Seringkali manusia itu setelah bekerja dengan keras, menyaksikan kehebatan Tuhan, menyaksikan mujizat-mujizat, maka tibalah saat terendah dalam hidupnya, yaitu frustrasi. Nah, Elia mengalami hal yang demikian. Ia mendengar suara Allah, bukan dengan guruh atau halilintar atau gempa bumi, angin kencang yang spektakuler, tetapi dengan suara yang seperti embusan yang lembut ya, angin sepoi-poi basah, dan ada kelembutan. Ketika kita ada di lembah kekelaman, di titik nol dalam hidup kita, kalau kita mendengar suara yang keras atau dibentak-bentak atau dimarah-marahi, tambah frustrasi ya saudara ya. Tetapi yang diinginkan adalah pelukan yang hangat atau suara yang lembut, yang menyegarkan jiwa. Nah, saat ada banyak kebisingan dari kehidupan kita, mungkin kita sudah berusaha untuk berjuang mati-matian dalam hidup, mempertahankan pernikahan kita, maka timbul rasa frustrasi. Nah, di situ hendaknya kita mau mendengar suara Tuhan ya, mendengarkan suaranya. Nah, ada seorang yang berjalan di New York di awal abad ke-20. Tentu New York ini tempat yang sangat ramai ya. Bunyi kereta api, mobil, tram yang lewat, ditambah teriakan-teriakan penjual koran,
serta orang yang berjalan berlalu lalang membuat suasana sangat berisik. Apakah saudara punya pekerjaan di pabrik ya, yang sangat berisik, bunyi mesin, bunyi orang making palu ya, pukul-pukul dengan palu, verpacking, bunyi truk-truk datang berlalu lalang, itu membuat stres ya saudaraku. Halo, selamat pagi Pak Bambang, Bu Vera, Bu Yosinta, Bu Nurmala, Moana, Miguel, selamat pagi. Hal-hal yang berisik itu membuat kita itu kehilangan kesabaran, kehilangan fokus, kehilangan ketenangan, kehilangan, kadang-kadang kita tidak bisa mendengar suara Tuhan dalam keramaian. Tetapi seorang yang bernama Charles Kellogg ini berkata kepada temannya ketika ia ada di persimpangan Broadway dan jalan nomor 34 ya di New York sana. Jalan-jalan pakai nomor ya. Nah, aku mendengar suara jangkrik, katanya begitu. Bisa enggak saudara mendengar suara jangkrik? Bisa enggak? Pak Gem, kalau di keramaian di pasar gitu ya, terus ada suara krik 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 krik. Ya, kalau dekat jangkriknya mungkin bisa dengar ya. Tapi ia mendengar suara jangkrik itu ya. Dan dia berkata kepada temannya, aku dengar suara jangkrik loh, katanya begitu. Mustahil, orang ramenya begini kok kamu bisa dengar suara jangkrik ya, kamu denger-dengeren, katanya begitu. Ndak, akhirnya ia mencari arah suara itu dan menemukannya. Ternyata jangkrik itu bertengger di jendela sebuah toko roti ya. Jangkriknya ada makanan di situ ya, ada roti. Nah, dia berkata kepada temannya begini, waduh, pendengaranmu tuh luar biasa ya, kata temannya. Oh enggak, katanya begitu. Itu tergantung kemana kita memusatkan perhatian kita. Wow, keren ya. Di tengah-tengah kebisingan dunia ini, di tengah-tengah hiruk pikuk permasalahan kehidupan kita, saudara bisa dengar suara Tuhan. Karena apa? Bukan karena kita ini peka, bukan karena kita ini sesuatu hal yang sangat rohani, enggak. Tetapi karena engkau hidup dengan fokus. Nah, ini penting ya. Dengan fokus mendengar suara Tuhan, maka dia akan berbicara kepadamu. Ketika Elia mencari hadirat Tuhan ya, dia meninggalkan, masuk ke gurun, dia meninggalkan bujangnya, tidak diajak ya, karena bujangnya bisa resek nanti. Bisa mengeluh dan bisa ngajak ngomong gitu ya. Pernah nggak punya teman yang ngajak ngomong terus? Pak Gem punya nggak? Sehingga tidak ada saatnya kita ini berdiam diri sejenak gitu, ngomong terus. Nggak ada titik komanya. Nggak ada. Ada loh orang yang demikian ya. Dan banyak orang-orang yang ngomong terus itu mungkin membisingi kehidupanmu ya, sehingga kamu jengkel. Tetapi ingat, di New York yang rame itu ada seseorang yang bisa mendengar suara jangkrik. Kemarin kami pergi ke air terjun di Trawas ya, namanya Delundung. Dan di situ kita bisa mendengar suara air yang melebihi suara kita ngomong ya. Tidak ada musik, tidak ada hal-hal yang mengganggu, hanya suara air saja. Walaupun banyak orang ya, orang-orang itu tidak ngomong, gopo selfie saudara ya. Mereka duduk-duduk minum kopi, tapi mereka yang tidak banyak omong. Karena apa? Ya tertimpa suara air terjun itu tidak bakalan kedengaran dengan jelas ya. Ada seorang ibu yang ngomong itu. Ya ada ya. Iya, tetap ada ya, juga ngomong itu tetap ngomong. Ya tetap ada, tetapi karena suara air terjun itu jauh lebih keras, tinggi dan keras daripada kata-katanya, ya kita dengernya suara air itu dan kita fokus untuk melihat air terjun itu turun ya. Nah, disitulah alam berbicara kepada kita. Sewaktu perjalanan pulang karena jalan desa sepi dan sore hari, maka mulailah bernyanyi binatang tonggeret ya.
apa itu namanya? Krek. Kalau garengpung itu bahasa Jawa. Garengpung. Garengpung apa itu? Tonggeret mungkin bahasa lainnya ya. Itu sebangsa kumbang tanduk yang menggesekkan sayapnya sehingga berbunyi keras ya. Krek 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 di tengah kesunyian hutan, dan hanya itu suaranya. Saya tanya kepada teman-teman, mau nggak kamu tinggal di desa? Apalagi anak-anak muda, karena di situ tidak ada sinyal HP ya. Enak itu, kehidupan yang sangat luar biasa, nggak perlu beli HP ya. Karena tidak bisa untuk komunikasi karena sinyalnya nggak ada. Terus saya pikir, wah ini enak ini ya, untuk menulis buku tidak ada yang ganggu, untuk melukis nggak ada yang ganggu gitu ya. Wah luar biasa ini. Itu menyebabkan apa? Menggairahkan kembali talenta-talenta yang terkubur ya, karena kesibukan ya. Saya ini punya seperangkat alat melukis, tapi tidak pernah saya pakai untuk melukis outdoor ke satu tempat. Pengennya itu misalnya ke satu tempat di mana pemandangannya bisa dilukis gitu ya. Soal indah tidak indah itu tergantung dari mata yang melihat. Tapi itu belum kelakon saudara ya, masih disimpan. Nah itu timbul kembali hasrat untuk melukis itu. Nah, kembali ke Alkitab, Elia ini bagaimana? Frustrasi, dia sembunyi di dalam goa ya. Mengharapkan Tuhan itu datang. Mengharapkan Tuhan itu datang dan berbicara pada dia. Karena dia sudah bekerja luar biasa, paling tidak mungkin dia mengharapkan Tuhan ngomong, wah bagus kerjamu ya, kamu sudah berhasil gitu. Enggak, ternyata disuruh apa? Disuruh kerja lagi saudara-saudara ya. Ternyata ada apa kamu di sini? Katanya begitu ya. Yang ngomong kerja tapi dia tidur. Akan bersembunyi di sebuah gua. Iya, makanya. Padahal masih banyak tugas ya. Jangan begitu ya. Pak Bambang, Pak Henry, masih banyak tugas ya. Jangan malese-lese, bulasma gitu ya. Ini hari libur ya. Ya. Kita maunya itu kelesetan ya. Tapi bagi saya tidak ada tanggalan merah itu. Ya, bagi Pak Gem tidak ada, tetap kerja ya ke pasar. Pasar nggak pernah libur. Ya. Jadi Tuhan menegur, apa kerjamu di situ, Elia? Katanya begitu ya. Jawabnya, aku ini bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan. Kita baca ayat 14. Ratu Raja-Raja 19 ayat 14. Jawabnya, aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan Allah semesta alam, karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mezbah-mezbahmu, dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup, dan mereka ingin mencabut nyawaku. Amin. Nah, jadi dia lapor ya. Aku sudah kerja loh. Aku ini capek Tuhan, kasarannya begitu kan ya. Semua sudah aku laksanakan, tapi orang masih mau membunuh aku. Jadi kasarannya dia lari daripada terbunuh gitu ya. Tetapi Tuhan ngomong apa? Pergilah. Ini kita baca ayat 15. Firman Tuhan kepadanya, pergilah, kembalilah ke jalanmu melalui padang gurun ke Damsyik, dan setelah engkau sampai, engkau harus mengurapi Hazael menjadi raja atas Aram. Nah, jadi ada tugas kan? Jadi Allah tidak mau diajak melu-melu. Allah tidak mau orang halu-halu ya. Aduh, aku ini sudah kerja begini, aku capek Tuhan, aku tak istirahat. Tuhan tidak ngomong, ya sudah kamu tidur sejenak, nanti besok lusa aja baru pergi. Enggak saudara, tapi bangkitlah ya. Dikatakan di sini, keluarlah dan berdiri di atas gunung itu di hadapan Tuhan. Itu ayat 11 kita baca ya. Jadi ketika ia duduk-duduk bermalam di situ, leyeh-leyeh, ada firman Tuhan yang datang. 1 Raja-Raja 19 ayat 11. Lalu firman-Nya, keluarlah
dan berdiri di atas gunung itu di hadapan Tuhan. Maka Tuhan lalu angin besar dan kuat yang membelah gunung-gunung dan memecahkan bukit-bukit batu mendahului Tuhan. Tetapi tidak ada Tuhan dalam angin itu, dan sesudah angin itu datanglah gempa. Tetapi tidak ada Tuhan dalam gempa. Nah, jadi ketika ia berbaring-baring di dalam goa itu, Tuhan datang ya. Ayo berdiri di atas gunung di hadapan Tuhan. Artinya Tuhan mau kasih perintah ya. Sebagai prajurit, komandannya datang dan harus berdiri siap, sikap sempurna. Dan ketika melihat badai datang, angin kencang, apalagi itu yang membelah gunung-gunung, waduh, memecahkan bukit-bukit batu. Artinya karena Tuhan datang, dia membuat suatu kekacauan di alam itu supaya saudara bisa nantinya fokus kepada Tuhan ya. Dan Tuhan bicara sama Elia. Apa kerjaanmu di sini, hai Elia? Mungkin pagi ini Tuhan nanya ketika kamu mau leye-leye ya. Ketika kamu memandang tempat tidurmu yang semalam kan hari ini sudah libur, enak. Tuhan. Ini hari libur Tuhan, aku tak ngeleset sebentar ya. Kerjamu apa? Jadi ketika saya pun seperti itu ya, mikir enak ya, di rumah hari ini libur. Terus Tuhan mengingatkan, ada kerjaanmu itu loh. Kerjaanmu itu apa? Masuk leye-leye, katanya begitu. Iya ya, saya buka pintu jendela depan, menikmati hawa yang langsung menerobos masuk. Kemudian sedikit senam-senam, goyang-goyang kaki tangan supaya lebih ada pemanasan. Saya melihat orang-orang berjalan. Terus saya pengen duduk di ambang pintu tadi ya, ambang jendela tepatnya ya. Pengen duduk di situ sambil merenung-renung, melihat gunung gitu ya. Tapi alarm memanggil, jam memanggil, siaran. Jadi saya pikir aku tidak diberi kesempatan ya untuk duduk halu-halu, merenungkan hal-hal yang lalu, kemudian menikmati hawa dingin, melihat gunung. Katanya, kerjamu apa? Duduk-duduk. Ya akhirnya siaran lagi gitu ya. Dan ternyata benar, kita harus bisa mendengar suara Allah. Amin. Amin. Di tengah-tengah keriuh rendahan hidup kita, mungkin kita harus bekerja, mungkin kita harus berjalan, mungkin kita harus melakukan hal-hal yang bahkan engkau tidak ingin lakukan ya. Lalu Elia disuruh Tuhan pergi kemana? Kembali ke jalanmu. Waduh, kan ketemu musuh nanti ya. Kembali ke jalanmu melalui padang gurun ke Damsik, dan setelah sampai engkau harus mengurapi Hazael menjadi raja atas Aram, juga Yehu cucu Nimsi haruslah kau urapi menjadi raja atas Israel, dan Elisa bin Safat dari Abel Mehola harus kau urapi menjadi nabi menggantikan engkau. Hari-hari ini ketika engkau mau rehat, engkau mau leye-leye, engkau mau tidak melakukan tugasmu, ingat waktu itu begitu cepat berlalu ya. Tiba-tiba saja kita sudah 1 Mei loh ya. Iya. Sudah bulan 5 saudara ya. Bulan 5, kalau bulan 5, 6, 7, 8 ini wes gitu aja. Apa kerjaanmu? Ya saya tanya sama Tuhan ini. Apa hasilmu? Apa kerjaanmu di sini? Hai hamba-hambaku ya toh. Apa kerjaanmu ini ya? Ini loh, kamu harus mengurapi si A, si B, si C, si D. Ya, memang kami juga akan mentabiskan beberapa, enggak banyak sih ya, 2 orang pendeta dan 1 orang pendeta muda. Ya, seperti Elia ini nanti. Kamu harus mengurapi Yehu cucu Nimsi, Hazael, dan juga Elisa bin Safat supaya jadi penggantimu. Wah, ternyata kita ini tidak bisa leye-leye saudara ya.
Setiap hari itu waktu yang kamu buang itu diperhitungkan loh sama Tuhan ya. Kamu ada apa kamu di situ gitu loh. Kerjaanmu apa ya kan? Shalom Bu Lili, ini orang New York. Tuhan tidak akan ngomong kok saudara ya. Wes nang pergi gitu ya. Pergilah, kembalilah ke jalanmu. Mungkin kau takut ya. Jalan yang sama penuh dengan orang yang membenci kamu, penuh orang yang julid sama kamu, penuh orang yang mencek no gitu ya. Tapi kamu disuruh balik sana, balik badan ke sana ya, nggak usah lari, tapi dihadapi gitu loh maksudnya Tuhan itu gitu ya. Kamu jangan cari alasan untuk kamu terus bermalas-malasan, nggak mengerjakan tugas dari Tuhan gitu. Ya aku kan sudah capek Tuhan, habis melawan nabi-nabi Baal. Sebetulnya capek-capek soro yang enggak, wong yang berperang itu Tuhan ya. Kalau dipikir-pikir lagi bener enggak? Yang membakar mezbah ya Tuhan. Api dari langit turun ya. Manusia ya. Tapi engkau hanya jadi sarana aja ya. Jadi sarana itu kan Elia ya mesti ada rasa takut, ada rasa cemas ketika ia mengundang api dari langit turun. Ketika ia melawan nabi-nabi Baal itu dan membunuh mereka, ya ada satu tindakan yang menyebabkan dia capek. Tapi seharusnya capek-capek soro yang enggak, wong itu yang Tuhan akan memberikan jalan keluarnya kan. Jadi kalau kamu capek menghadapi masalah dalam hidupmu, kamu itu enggak capek-capek soro sebetulnya ya. Karena apa? Tuhan akan menyelesaikannya bagimu. Amin. Amin. Mungkin kau menghadapi anak yang nggak mau kerja, menghadapi anak yang males-malesan. Ini ada lagi saudara ya. Ada beberapa orang yang ya itu berakting, saya katakan berakting. Ya acting itu harus diselesaikan menurut sutradara ya kan. Untuk menjadi serial dalam hidupmu. Ini seri keberapa? Saya nggak tahu dalam hidupmu seri keberapa. Sinetron yang ada di sekitar kita itu banyak. Banyak. Nanti ada orang denger loh. Kamu kok nggak mengerjakan ini itu lang dikerja? No, ini nanti ada pembeli dan sebagainya. Denger. Kamu mikir apa? Nggak, aku nggak mikir apa-apa. Padahal berpikir dia ya. Berpikir bagaimana ini menyesali masa lalu, masa lampau ya. Frustrasi dalam hidup gitu ya. Tapi itu terlihat yang depan dari, kita kan bisa melihat orang itu dari raut mukanya. Raut mukanya kok lungset. Lungset kan. Kerjaannya pasti ada masalah di dalam kehidupannya gitu loh. Dan kerjaannya nggak beres-beres gitu loh ya. Ada kerjaan tapi dibiarin gitu loh ya. Nggak dikerjakan. Ada kerjaan tapi nggak satset gitu ya. Nah itu berarti ada di lembah kekelaman. Ada di memikirkan penyesalan, kok ndak gini, kok ndak gitu, seandai kata itu pasti kita alami dalam hidup ya. Maka dari itu, ayo kita belajar seperti Elia berhadapan dengan Tuhan ya. Walaupun sudah capek, kesel, tapi ya tetap aja harus kerja ya. Walaupun capek, kesel, walaupun diuber-uber sama Isabel, dia harus balik loh ke jalan itu. Nggak bisa lari ya, karena ada tugas. Nah, kalau hari ini kamu sadar kamu itu punya tugas, ya bener nggak? Tugas untuk mendidik si A, si B, si C, tugas untuk memberi nafkah istri, anak, suami, semacam-macam lah. Tugas untuk menyelesaikan panggilan Tuhan, untuk berkhotbah, besok kan lusa berkhotbah, nanti malam mungkin berkhotbah, tugas untuk menyelesaikan pekerjaan Tuhan di bumi ini, menyiarkan Injil sampai ujung bumi, tugasnya berdoa syafaat dan sebagainya. Ayo dilaksanakan ya, jangan sampai Tuhan ngomong apa kerjamu di sini Pak Gem. Apa kerjamu? Duduk. Ayo dan bangkit. Nah, ayo kerja dan kerja. Amin. Ya, hari ini ayo dengerin suara Allah dalam hidupmu. Suruh apa kamu? Amin. Nggak denger, mustahil. Pasti engkau mendengar ya. Seperti tadi di kota New York, Bu Lili mungkin bisa nyari jangkrik ya. Ada suara jangkrik di jalanan Broadway.
Ada suara Tuhan di tengah-tengah keributan kota New York. Amin. Ada suara Tuhan di keributan pasar Larangan. Kalau Bu Saiman lagi ke pasar Larangan, pasti Tuhan ngomong sama kamu ya. Ayo Lang, cepet pulang Lang, dimasak. Jangan ngobrol di pasar Larangan gitu ya. Oke, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas firman-Mu. Ya Tuhan, kami tetap di dalam Engkau, tetap menuruti segala perintah-perintah-Mu Tuhan. Ya kadang-kadang kami ingin rehat sebentar Tuhan untuk pemulihan tubuh kami, tapi Engkau tetap memerintahkan kami terus harus melakukan tugas-tugas yang sudah Engkau berikan kepada kami, baik pelayanan, baik bekerja, baik melayani keluarga, semuanya harus kita lakukan karena Tuhan sudah memberikan kesehatan, kekuatan, kemampuan, hikmat kepada kami untuk kami dapat melakukan semuanya itu. Dan kami harus bisa menghadapi masalah-masalah yang sedang kami hadapi, karena masalah-masalah yang sedang kami hadapi tidak melebihi dari kekuatan kita. Itu adalah janji Tuhan, sehingga Tuhan bersama kita. Tuhan bahkan berperang bagi kita. Kita harus menghadapi semua masalah-masalah yang sedang kita hadapi. Kita tidak bisa lari, karena kalau kita lari kita tidak bisa menyelesaikan masalah itu. Dan kita harus menghadapi masalah itu bersama Tuhan Yesus. Pasti kita memperoleh kemenangan, bahkan lebih dari pemenang. Kita menghadapi semuanya itu dengan gagah perkasa, karena Tuhan di pihak kita. Terima kasih Tuhan Yesus atas penyertaan-Mu bagi kami, sehingga kami bisa menghadapi semua masalah-masalah yang sedang terjadi di dalam kehidupan kami bersama Engkau, dan kami timbul menjadi pemenang. Thank you Lord, haleluya, amin. Bapa, urapi kamu agar kami lebih jelas mendengar suara-Mu. Di tengah-tengah keributan kehidupan kami, di tengah-tengah permasalahan di dalam kehidupan kami, di tengah-tengah suara alamiah, bising, suara-suara di sekitar kami, Tuhan, bahkan suara-suara di media sosial yang menyebabkan hingar-bingar dalam kehidupan kami, Tuhan, kami mau mendengar suara-Mu. Kami mau mendengar perintah-perintah-Mu lebih jelas lagi. Terima kasih Engkau sudah mengingatkan kami pada pagi hari ini untuk tugas-tugas yang kami lupa untuk melakukannya. Ampuni kami ya Tuhan, biarkan kami boleh bersemangat kembali setelah rehat beberapa saat, setelah liburan beberapa saat. Tuhan, ampuni kami yang tidak waspada. Biarkan kami senantiasa mendengar suara-Mu. Sekecil apapun suara itu terdengar, kami mau fokuskan diri kami kepada firman-firman-Mu dan kepada isi hati-Mu buat kami ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Tuhan. Kami percaya kalau pagi ini saudara kami ada yang operasi di rumah sakit, yang ia akan mengalami mastektomi, Tuhan, Engkau menjamah Ibu Yusyang, Ibu Oktav ini agar kembali dapat beraktivitas setelah operasi, dan operasinya Tuhan campur tangan agar berhasil dan ia beruntung, dan ia dapat melaksanakan tugas yang belum selesai dilaksanakan oleh perintah-perintah-Mu yang belum dilaksanakan, biar ia dapat melaksanakan setelah masalah-masalah kesehatannya teratasi. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa bagi hamba-hamba-Mu yang ditinggalkan suami atau istri kembali ke rumah Bapa. Hari-hari ini banyak hamba-hamba-Mu yang pulang Engkau panggil karena rumah mereka sudah selesai di surga mulia. Terima kasih ya Tuhan. Kami menyerahkan orang-orang yang ditinggalkan dalam tangan kasih-Mu. Kami juga berdoa untuk hamba-hamba-Mu yang akan melayani Tuhan, baik nanti malam, besok, ataupun besok lusa. Tuhan jamah dan urapi, berkati, sehingga mereka bersemangat untuk tetap melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya. Terima kasih untuk rekan-rekan yang senantiasa ada bersama kami, walaupun hari libur masih menyempatkan mendengarkan renungan ini. Biarlah dengan kasih Allah mereka mendapat kekuatan baru, mereka dipulihkan dari segala sakit penyakit dan kekurangan ekonomi diberkati, sehingga hidup dalam kelimpahan
kerajaan Allah. Terima kasih Tuhan, kami mengangkat kedua belah tangan kami. Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Terimalah berkat dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, berkat kasih, sukacita, damai sejahtera mulai pagi hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya, bahkan sampai selama-lamanya. Mari sudah menerima berkat Tuhan, katakan bersama, amin, amin, amin. Amin, Haleluya, amin. puji Tuhan. Pak Bambang nulis, cari penjual jamu akhirnya ketemu. Selesaikan tugasmu, Tuhan menyertaimu. Amin. Tuhan memberkati Terima kita kasih semua. Bu Yulan, Haleluya. Pak Budi. See you tomorrow guys. Tetap semangat, tetap happy, tetap sukacita. God Haleluya. bless God you bless you all. all. Thank you. Haleluya.